Halo Sobat Sip. Setelah saya berbagi pengalaman di video 7 kebiasaan buruk yang membuat dirimu gagal, banyak pertanyaan pada saya seperti, saya tidak mengerti apa yang saya lakukan untuk menghilangkan kebiasaan suka menunda. Saya sudah berusaha untuk tidak menunda, tapi seringkali kebiasaan itu terulang kembali. Bagaimana caranya bekerja secara efektif dan efisien? Merubah kebiasaan suka menunda memang tidak semudah membalik telapak tangan atau kita berganti baju. Yang bisa kita lepas baju lama kita dan memakai yang baru. Kita harus menyadari terlebih dahulu apa penyebab diri kita melakukan kebiasaan suka menunda, memahami dampak negatifnya, dan mencari jalan keluar agar kita bisa terlepas dari kebiasaan suka menunda. Diperlukan kemauan, komitmen, dan konsistensi untuk berubah. Perubahan itu pun masih harus diuji dengan waktu. Apakah kita hanya berubah untuk sementara waktu dan kemudian kembali pada kebiasaan suka menunda, atau kita bisa merubah kebiasaan suka menunda secara permanen. Di video ini saya akan berbagi bagaimana caranya mengatasi kebiasaan suka menunda dan bagaimana cara bekerja secara efektif dan efisien agar kita bisa sukses di pekerjaan dan bisnis kita. Salah satu kebiasaan buruk yang sering kita lakukan berulang kali tanpa kita sadari adalah suka menunda tugas atau pekerjaan yang penting dan baru mengerjakan hal itu saat deadline atau menit-menit terakhir. Sebagian dari kita, termasuk diri saya, terkadang mempunyai kebiasaan suka menunda untuk melakukan suatu hal yang penting, seperti tugas atau pekerjaan, baik itu di rumah, sekolah, ataupun tempat kerja. Dulu, saat sekolah atau kuliah, saya sering melakukan belajar sistem SKS atau sistem kebut semalam saat besoknya akan ujian. Kebiasaan ini terbawa juga saat awal-awal saya bekerja. Orang yang memiliki kebiasaan suka menunda selalu memiliki alasan untuk menunda pekerjaan atau tugasnya. Padahal mereka seringkali melakukan hal-hal yang disukainya seperti bermain gadget, nongkrong, menelpon teman, atau menonton film. Sebagian dari mereka seringkali berkata kalau mereka terbiasa melakukan pekerjaan dengan lebih baik saat dalam kondisi tertekan atau saat deadline atau menjelang waktu-waktu yang terakhir. Tetapi sebenarnya, jika kita mau melakukan evaluasi dengan jujur, seringkali kebiasaan suka menunda memiliki dampak negatif pada kehidupan kita, baik dari sisi pribadi maupun profesional. Seperti timbulnya tingkat stres dan rasa cemas yang tinggi karena penumpukan pekerjaan dan tekanan itu semakin meningkat saat deadline yang semakin dekat. Saat kita terburu-buru menyelesaikan tugas saat deadline, membuat hasilnya seringkali juga kurang berkualitas. Dan ini berdampak pada prestasi dan reputasi kita. Menunda dapat menghambat produktivitas karena waktu yang seharusnya digunakan secara efisien terbuang akibat penundaan. Akumulasi tugas yang tertunda dapat membebani fisik dan mental kita. Hal ini membuat kita sering mengalami kelelahan, kurang tidur, dan mengalami masalah kesehatan mental. Kebiasaan suka menunda dapat membuat kita kehilangan peluang yang berharga karena tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Kebiasaan suka menunda juga menciptakan siklus negatif yang membuat kita walaupun merasa bersalah karena menunda, tetapi terus melakukannya tanpa mengambil tindakan untuk mengubah perilaku. Kebiasaan suka menunda bisa mempengaruhi citra diri kita, menurunkan kepercayaan diri kita, dan menciptakan rasa malu atau bahkan penyesalan. Jika kebiasaan suka menunda berkaitan dengan tanggung jawab bersama atau proyek kelompok, akan dapat merusak hubungan sosial dan profesional. Setelah saya melakukan evaluasi diri dan menyadari dampak negatif dari kebiasaan suka menunda, saya mulai berusaha untuk merubah kebiasaan buruk saya. Tetapi memang, untuk merubah kebiasaan buruk suka menunda, seringkali tidak mudah dan bersifat subjektif, tergantung dari penyebab atau alasan dibalik kebiasaan suka menunda tersebut. Untuk merubah kebiasaan suka menunda, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari apa alasan dan penyebab khusus yang membuat diri kita sering menunda tugas atau pekerjaan, agar kita memiliki strategi untuk mengatasi kebiasaan suka menunda.
Apa sih alasan sebenarnya yang membuat orang memiliki kebiasaan suka menunda? Alasan yang paling sering muncul adalah karena mereka lebih suka melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan daripada mengerjakan tugas atau pekerjaan mereka. Di samping itu, ada beberapa orang yang memiliki alasan yang lain, seperti kurangnya motivasi untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang tidak menarik atau tidak memberikan kepuasan instan buat mereka. Ada juga yang kurang paham tentang pentingnya nilai waktu, sehingga mereka tidak termotivasi untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Kurangnya keterampilan manajemen waktu yang baik akan membuat mereka sulit untuk mengatur waktu dengan efisien. Ada juga orang yang suka menunda karena memiliki perasaan takut untuk gagal atau tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Ada juga orang yang kurang bisa menyusun rencana kerja, sehingga mereka kurang percaya diri saat melakukan sebuah tugas atau pekerjaan. Beberapa orang yang lain melakukan kebiasaan suka menunda karena memiliki sifat perfeksionis. Mereka ingin melakukan segala sesuatu secara sempurna. Hal ini membuat mereka terlalu kritis terhadap diri mereka sendiri, sehingga sulit untuk memulai dan menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Ada juga orang yang mengalami kondisi kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan yang menyebabkan orang tersebut kehilangan motivasi dan energi untuk menyelesaikan tugas. Dari penjelasan saya ini, apa yang membuat Anda suka menunda tugas atau pekerjaan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Ada beberapa langkah yang dapat membantu kita mengatasi kebiasaan suka menunda dan membuat kita bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang pertama, tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang pekerjaan dan bisnis kita untuk memberikan arah dan motivasi kepada diri kita dan tim kita. Sederhanakan tugas yang harus diselesaikan dengan cara memecah tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang bisa diselesaikan dengan skala prioritas. Dan jadilah fleksibel, namun tetap terarah ke arah tujuan. Terkadang ada beberapa rencana yang perlu disesuaikan dengan adanya perubahan suatu kondisi atau situasi. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul "Kamu Ingin Sukses? Jangan Mimpi". Yang kedua, ketahui penyebab mengapa kita suka menunda. Identifikasi hambatan mental atau emosional dalam diri kita dan cari cara untuk mengatasinya. Selesaikanlah tugas dengan baik, hindari perfeksionisme yang berlebihan, karena tidak semua tugas harus dilakukan secara sempurna. Berikan hadiah kecil pada diri Anda sendiri setelah menyelesaikan tugas. Bisa berupa istirahat sejenak, melakukan aktivitas yang Anda sukai, atau membeli barang-barang yang Anda suka. Jika Anda sulit untuk menghilangkan kebiasaan suka menunda, berceritalah kepada teman atau keluarga tentang tujuan Anda dan minta mereka untuk mengingatkan Anda akan tujuan Anda jika Anda lupa. Mengatasi kebiasaan suka menunda memerlukan kesadaran diri dan upaya yang konsisten. Kita harus mulai merubah kebiasaan dengan langkah-langkah kecil dan secara bertahap membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Jangan terlalu keras pada diri sendiri dan ingatlah bahwa perubahan memerlukan waktu dan ketekunan. Belajarlah mengelola waktu dengan cara memperhatikan bagaimana kita menghabiskan waktu kita sehari-hari dan mengidentifikasi kebiasaan yang menghambat produktivitas dan mencari cara untuk memperbaikinya. Anda bisa mengatur time frame atau jangka waktu yang realistis untuk tugas-tugas Anda. Hindarilah menetapkan time frame yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Dan jangan lupa untuk istirahat. Jeda singkat bisa membantu menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kreativitas. Atur waktu istirahat secara terjadwal untuk menghindari kelelahan. Terkadang, berjalan-jalan sejenak atau berpikir di luar kebiasaan dapat merangsang ide-ide segar. Ada sebuah teknik mengelola waktu untuk menyelesaikan tugas yang ditemukan oleh Francisco Cirillo dari Italia yang dinamakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro memanfaatkan timer sebagai alat bantu. Pada awalnya, timer yang digunakan adalah timer dapur yang berbentuk tomat. Itulah alasan dibalik pemberian nama teknik Pomodoro.
Pomodoro merupakan bahasa Italia dari tomat. Cara menerapkan teknik Pomodoro dalam menyelesaikan tugas adalah yang pertama, pilih tugas yang akan diselesaikan dan urutkan pada to-do list. Yang kedua, nyalakan timer selama 25 menit. Yang ketiga, kerjakan tugas dan jangan buka hal-hal yang bisa mengganggu Anda untuk sementara. Yang keempat, berhentilah mengerjakan tugas ketika timer berbunyi setelah 25 menit. Yang kelima, beri tanda di to-do list apa yang sudah berhasil Anda selesaikan. Yang keenam, istirahat singkat antara 3-5 menit di mana Anda bisa membuka handphone atau melakukan hal-hal yang Anda sukai. Langkah ketujuh, ulangi langkah kedua sampai dengan kelima. Dan jika Anda sudah melakukannya 4 kali berturut-turut, Anda bisa mengambil istirahat yang lebih panjang antara 15 sampai dengan 30 menit. Langkah ke-8, kembali ulangi mulai dari langkah yang pertama. Langkah keempat untuk bekerja secara efektif dan efisien, yaitu menghindari multitasking yang berlebihan. Walaupun terkadang multitasking diperlukan. Karena multitasking yang berlebihan bisa mengurangi efektivitas dan akurasi kerja. Lebih baik kita fokus pada satu tugas untuk hasil yang lebih baik. Delegasikan tugas kepada orang lain yang memiliki keahlian atau waktu lebih untuk menyelesaikannya. Ini bisa membebaskan waktu Anda agar lebih fokus pada tanggung jawab utama. Manfaatkan teknologi dengan menggunakan alat-alat dan aplikasi yang bisa membantu meningkatkan produktivitas seperti aplikasi manajemen waktu, alat kolaborasi online, atau aplikasi-aplikasi yang lain. Yang kelima, evaluasi secara teratur pekerjaan dan bisnis kita. Evaluasi kerja yang baik bisa memberikan pandangan yang objektif terhadap kinerja Anda. Ada beberapa langkah untuk melakukan evaluasi kerja yang efektif. Yang pertama, tetapkan kriteria evaluasi yang jelas dan spesifik untuk menilai kinerja kita, seperti pencapaian tujuan, keterampilan kerja, produktivitas, dan aspek-aspek lain yang relevan. Yang kedua, jadwalkan pertemuan evaluasi secara teratur untuk membahas kemajuan dan menciptakan rencana pengembangan. Ini memungkinkan karyawan dan atasan untuk bisa bekerja sama mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, identifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Buat catatan kinerja yang rinci dan terdokumentasi, seperti hasil proyek, pencapaian target, atau tanggung jawab setiap orang atau divisi agar evaluasi lebih objektif. Hal ini diperlukan untuk evaluasi perkembangan sepanjang waktu dan memberikan dasar yang kuat untuk evaluasi tahunan. Hal yang keempat, lakukan juga evaluasi pada perilaku dan keterampilan interpersonal, seperti kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan sikap terhadap tanggung jawab. Yang kelima, libatkan tim, manajemen, dan karyawan dalam proses evaluasi. Biarkan mereka menyampaikan pendapat tentang kinerja mereka dan memberikan masukan terhadap evaluasi. Yang keenam, lakukan kritik dan saran secara teratur pada tim kita, agar tim dapat memahami harapan kita dan perusahaan agar bisa memperbaiki kinerja mereka. Saat memberikan kritik, jangan hanya menyebutkan kelemahan atau kesalahannya saja, tetapi berikan solusi atau saran untuk melakukan perbaikan. Pastikan kritik dan saran Anda bersifat membangun dan dapat membantu karyawan untuk tumbuh. Diskusikan harapan dan evaluasi secara jelas untuk menghindari kebingungan karyawan Anda. Hal yang ketujuh, perhatikan faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi kinerja, seperti perubahan dalam struktur organisasi, kondisi pasar, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil kerja. Yang kedelapan, jadilah terbuka dan transparan dalam melakukan evaluasi. Evaluasi kerja yang baik tidak hanya memberikan gambaran tentang kinerja masa lalu, tetapi juga menjadi dasar untuk pengembangan dan pertumbuhan di masa depan. Dan yang kesembilan, jadilah fleksibel dan sesuaikan strategi kerja Anda agar tetap efektif dan efisien. Saya harap melalui video ini, Anda bisa mengatasi kebiasaan suka menunda dan bisa bekerja secara efektif dan efisien agar Anda bisa sukses dan kaya. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa.
di puncak kemakmuran.